Selamat pagi dan salam sehat bagi saudara-saudara yang terberkati. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan. Biarlah berkat Tuhan, damai sejahteranya senantiasa melimpah atas kita. Kita bersyukur Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk beribadah. Tetapi sebelumnya, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami mau disapa oleh firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami mengerti firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami. Amin. Pada hari yang sangat bahagia ini, Senin 7 Maret 2022, mari kita lengkapi aktivitas kita dengan merenungkan ayat firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 4 ayat 14. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan kedurjanaanmu? Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita pernah dengar di mass media kisah orang tua membuat pernyataan memutuskan hubungan dengan seorang anaknya. Kita tidak tahu apa yang di hati kecil orang tua itu sehingga begitu teganya memutuskan hubungannya kepada anaknya. Dan mungkin bisa saja orang tua itu berharap anaknya kembali dan datang kepadanya meminta maaf. Dari situ kita lihat yang pasti kasih orang tua pun yang panjang sabar ada batasnya. Tetapi Bapa di sorga, yaitu Tuhan kita, jauh lebih sayang daripada orang tua manapun kepada kita. Dia bahkan menyerahkan anaknya yang tunggal agar kita tidak menerima hukuman kekal akibat dari kesalahan kita dan akibat dari dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ayat yang baru kita baca dalam firman Tuhan mengatakan supaya bangsanya membersihkan hati dari kejahatan dan meninggalkan dosa-dosanya. Tetapi mereka tidak menghiraukan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan menjadi murka. Tuhan menjadi marah besar dan akan menerima hukuman. Tetapi sebelum hukuman dilaksanakan, Tuhan membujuk bangsanya supaya meninggalkan kejahatan dan kembali ke jalan yang benar. Tuhan merindukan kesadaran dan penyesalan, lalu berbalik menyembah Tuhan. Namun benar-benar mereka tidak mau bertobat. Ketika mereka mendengarkan peringatan Tuhan, malah mengeraskan hatinya. Yang mereka lakukan melawan Tuhan dan lebih percaya menyembah dewa-dewa. Rupanya hanya dengan pukulan keraslah mereka baru bisa sadar. Itu terpaksa Tuhan lakukan atas mereka dengan membiarkan musuh-musuh mereka itu datang kepada mereka dan menjajah mereka. Pukulan keras yang berupa hukuman, itulah cara terakhir Tuhan agar mereka dapat bertobat. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita pun ada orang-orang selalu mengeraskan hatinya dan selalu melakukan kejahatan dan tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah melawan Tuhan, menyakiti Tuhan, bahkan juga menyakiti sesamanya.
Ia mengeraskan hatinya melawan firman Tuhan. Ia meremehkan firman Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 15 dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Yang mau dikatakan, jangan keraskan hatimu, tinggalkan dosamu dan kejahatanmu. Hidup bersih sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk itu marilah kita hidup senantiasa seturut dengan kehendaknya, supaya kita dapat menerima keselamatan dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ajarilah kami melakukan kehendak-Mu, supaya kami menerima keselamatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami di dalam melaksanakan aktivitas kami di sepanjang hari ini, Tuhanlah bersama-sama dengan kami supaya bekerja dengan baik dan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami di sepanjang hari ini. Bapa dalam sorgai, tak lupa kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan berkati obat yang dikonsumsi supaya memperoleh kekuatan dan kesembuhan. Allah Bapa yang di sorga, kami serahkanlah doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.